Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Dike. Bu Citra apa kabar Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Bagaimana dengan kabarnya Bu Dike? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam kondisi sehat. Ya, oke, baik Bu Citra. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas kesediaan waktu Bu Citra untuk melaksanakan coaching kita sore hari ini ya Bu ya. Baik Bu Citra, apakah ada yang bisa diceritakan sedikit terkait dengan apa yang sedang Bu Citra alami Bu? Baik Bu Dike. Iya nih Bu Dike, saya sedang menghadapi beberapa situasi ya, beberapa kendala siswa yang memang kurang disiplin dalam praktek belajar prakarya. Oh baik. Jadi Bu Citra sedang mengalami situasi yang mana beberapa siswa itu dirasa tidak disiplin dalam praktek prakarya gitu ya Bu ya, betul? Bisa Bu Citra jelaskan Bu bagaimana kondisi kurang disiplin dalam praktek prakarya yang Ibu maksud itu Bu? Baik, jadi gini Bu, ada beberapa situasi siswa tuh ketika praktek tuh mereka tidak membawa alat dan bahan. Seperti itu Bu, sehingga pembelajaran praktek tuh yang sudah berlangsung tuh tidak bisa diikuti oleh seluruh siswa. Iya, betul. Oh gitu. Oh jadi kondisinya tuh seperti itu ya Bu ya. Jadi seringnya siswa tidak membawa alat dan bahan ketika praktek prakarya sehingga membuat kendala ya Bu ya tentang pelaksanaan praktek gitu ya Bu ya. Betul Bu. Oke. Baik Bu Citra, karena percakapan kita ini kan dalam waktu yang singkat ya Bu ya, apakah ada yang Bu Citra ingin sampaikan terkait bagaimana kemauan Bu Citra dalam kegiatan coaching kita sore hari ini Bu? Baik, saya tuh inginnya ya siswa tuh bisa disiplin dalam setiap kegiatan belajar praktek prakarya gitu. Sehingga kenapa harus seperti itu? Karena mata pelajaran prakarya sangat penting bagaimana mereka menggali potensi dan menggali diri mereka masing-masing gitu ya Bu. Jadi tujuannya tuh supaya mereka tuh bisa paham lah alurnya tuh mereka nanti mau melanjutkan ke SMA atau ke SMK. Ya baik Bu Citra, padahal paparan Bu Citra luar biasa ya Bu ya. Jadi anak betul-betul merasakan sebetulnya kalau mereka belajar betul-betul tentang prakarya itu mereka bisa menentukan ya Bu ya arah nanti setelah mereka lulus SMP itu mau ke sekolah kejuruan atau ke SMA begitu ya Bu ya. Betul Bu. Oke. Baiklah Bu Citra, kalau memang kondisi Bu Citra itu kaitannya dengan praktek prakarya, menurut Bu Citra apa yang sudah Bu Citra sampaikan ke siswa terkait dengan persiapan sebelum kegiatan praktek prakarya Bu? Baik Bu Dike, jadi tuh saya biasanya punya 2 tahapan Bu Dike. Yang pertama tuh adalah tahapannya saya dari jauh-jauh hari, biasanya saya memberikan informasi sama siswa gitu kan, lewat grup prakarya gitu. Kenapa seperti itu? Jadi saya tuh ingin berharap supaya ketika belajar praktek prakarya mereka tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang lupa membawa, seperti itu. Kalau di tahapan yang terakhir biasanya saya reminder ulang nih Bu, saya ingatkan kembali gitu. Sehari sebelum pembelajaran biasanya saya ingatkan kembali nih anak-anak, besok kita jangan lupa ya membawa ini, seperti itu Bu. Seperti yang Bu Citra sampaikan sebetulnya sudah ini ya Bu ya, Bu Citra sudah betul-betul mempersiapkan siswa ya Bu ya sebelum kegiatan praktek ya. Kemudian menurut Bu Citra apa ini Bu yang membuat siswa tersebut tuh beberapa siswa tersebut atau beberapa kelompok ya Bu ya nantinya ya tidak membawa persiapan alat dan bahan untuk praktek Bu? Apa kira-kira menurut Ibu kendalanya Bu? Sebenarnya gini ya Bu, saya sendiri tuh pernah beberapa kali lah mendengar pendapat siswa gitu. Jadi mereka tuh pendapat tuh bahwa pelajaran prakarya tuh kurang dianggap penting, seperti itu. Jadi mereka tuh menganggap mata pelajaran wajib lah yang penting gitu, sehingga mata pelajaran prakarya itu kurang untuk difokuskan, seperti itu Bu. Oh gitu. Seperti itu. Tapi ada juga ya Bu yang mereka tuh mungkin memang terkendala dengan sulitnya mendapatkan alat dan bahan tuh memang terkendala dengan
dengan kemampuan mereka Bu gitu. Karena kan tidak semua peserta didik itu mampu ya Bu gitu. Jadi ada yang memang ekonominya memang kemungkinan tidak cukup gitu. Akhirnya membuat mereka tuh tidak apa ya, tidak disiplin lah Bu dalam membawa alat dan bahan ketika mereka praktek seperti itu. Oh iya, baik Bu Citra. Yang saya simpulkan dari yang disampaikan Bu Citra berarti ada dua permasalahan ya Bu ya terkait dengan kekurangnya disiplin siswa dalam praktek prakarya ya Bu, betul ya. Yang pertama tadi yang Ibu sampaikan, Ibu pernah mendengar bahwa siswa itu menganggap bahwa pelajaran prakarya dalam praktek terutama itu kurang penting dibandingkan dengan mata pelajaran wajib gitu ya Bu ya. Dan yang kedua mungkin Ibu dari yang Ibu paparkan tadi alasannya kesulitan mereka memperoleh alat dan bahan gitu ya Bu ya untuk kegiatan praktek seperti itu. Betul Bu, betul. Oke. Berarti kalau ada siswa yang tidak membawa alat dan bahan dengan dua alasan tersebut, apa yang dilakukan Bu Citra selama ini? Saya tuh biasanya gini Bu, kalau sebelumnya kan saya biasanya membentuk kelompok kan antara 1 sampai 4 orang ya gitu. Ya. Mungkin dengan kelompok kecil seperti itu mereka merasa ada suatu benturan nih Bu gitu. Kemampuan saya tidak tercukupi, atau misalkan di teman yang lain ibunya orang tuanya mungkin sibuk bekerja seperti itu. Jadi saya mempunyai saya mempunyai rencana Bu bahwa saya ingin membentuk kelompok yang lebih besar nih gitu. Kemungkinan sekitar 6 sampai 8 orang gitu. Sehingga mungkin dalam kelompok besar itu mungkin kendala-kendala yang mereka hadapi mungkin akan lebih minim ya Bu, akan lebih kecil. Ya, baik. Oh baik, berarti Bu Citra juga sudah pernah melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu ya Bu ya? Oke, Bu Citra bisa diinformasikan ke saya kapan ada pembelajaran prakarya dalam waktu dekat Bu? Kebetulan setelah saya lihat jadwal ya Bu, ada praktek prakarya gitu. Nah, saya tuh mencoba mencari alternatif, yaitu mencoba ganti bahan Bu gitu yang udah mereka cari gitu ya. Mungkin udahlah mereka cari gitu sehingga mata pelajaran prakarya itu bisa berlangsung maksimal seperti itu. Oh baik ya, jadi Bu Citra sudah mencari alternatif alat dan bahan yang lain ya Bu ya supaya dapat mengatasi permasalahan itu ya Bu ya, itu ya. Dan Bu Citra membentuk kelompok besar begitu Bu. Jadi kelompok yang awalnya kecil-kecil kemudian Bu Citra lebur menjadi kelompok besar sehingga bisa menutupi kelompok yang lain yang mungkin ada permasalahan tentang alat dan bahan begitu ya Bu ya. Betul Bu, betul seperti itu. Baik Bu Citra, menurut Bu Citra pihak siapa saja Bu, siapa saja yang bisa membantu Bu Citra dalam melaksanakan praktek ini Bu? Sepertinya saya akan berkolaborasi ya Bu, yang pertama dengan wali kelas gitu. Karena kan wali kelas kan pahamlah karakter dan kemampuan para didik ya. Jadi supaya wali kelas tersebut dapat menghimbau antara siswa dan orang tua seperti itu Bu. Oh baik. Jadi itu yang akan Bu Citra rencanakan ya. Jadi kolaborasi Bu Citra dengan wali kelas dan juga nanti supaya disampaikan ke orang tua begitu ya Bu ya. Di akhir percakapan kita ini apa yang bisa Bu Citra ambil Bu dari yang sudah kita lakukan coaching seperti ini Bu? Jadi saya bisa menyimpulkan ya Bu di akhir coaching kita yaitu bahwa memang pendekatan personal itu memang sangat penting ya Bu. Personal antara kita tuh bisa membangun hubungan antara siswa, antara guru dan siswa memang sangat diperlukan gitu. Memang untuk mencari solusi pada permasalahan pembelajaran yang memang bisa dihadapi di kelas ini. Oke, baik, luar biasa ya. Jadi Bu Citra sudah menemukan solusi ya Bu ya. Jadi nanti saya tinggal melaksanakan rencana yang aksi yang akan sudah Bu Citra rencanakan seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Oke, baik Bu Citra, terima kasih untuk coaching kita sore hari ini ya Bu ya. Semoga membawa manfaat sekaligus bisa menyelesaikan permasalahan yang Bu Citra hadapi. Salam sehat selalu ya Bu.